Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang RAL atau Rancangan Acak Lengkap. Rancangan Acak Lengkap, Rancangan Acak Lengkap. Oke, RAL adalah rancangan acak lengkap atau biasa disebut klasifikasi satu arah atau one way ANOVA karena perlakuannya hanya diuji oleh satu jenis, ya kan? Misalkan pengen nguji pupuk, ya pupuk aja yang diuji. Pengen nguji eh, hmm, bakteri aja yang diuji misalkan atau yang lainnya. Nah, cirinya adalah dia harus homogen. Ya kan, dia harus homogen dan satu sumber keragaman berasal dari perlakuan yang. Nah, maksudnya homogen bagaimana sih? Nah, misalkan nih contohnya eh ini adalah cirinya nantinya. Nah, oke, dia harus homogen. Nah, kenapa kapan kita menggunakan RAL adalah eh, yang pertama dan yang pasti itu adalah di dalam oven. Oke, itu udah nggak ada lagi yang bisa mendebatkan di dalam oven itu. Kenapa dia dalam oven itu homogen? Yang pertama kan dia dari suhu itu pasti dia akan sama. Kalau misalkan kita setel 50 derajat ya selama 2 jam ya segitu aja selama 2 jam. Nah, yang membedakan adalah isi ovennya itu. Nah, kalau misalkan kalau oven kan buat tanaman nih, ada menghitung berat basah ke berat kering ya kan biasanya ke oven tuh. Menghitung berat basah ke berat kering. Nah, yang pasti kan yang dia akan misalkan kita oven 50 derajat selama 2 jam misalkan ya kan. Beratnya si tanaman A, B, C, D misalkan ya saya punya 5. Nah, selama 2 jam pasti kan dia akan tahu nih pengurangannya berapa, penurunan kadar airnya berapa. Nah, yang membedakan itunya. Nah, sedangkan suhunya pasti akan sama. Makanya dikatakan dia homogen. Nah, kemudian yang lainnya adalah mungkin di sterilisasi. Nah, itu sterilisasi kan tanah tuh disterilisasi. Yang membedakan adalah isi dari si tanahnya itu. Bagaimana si tanahnya, dalamnya apa kandungannya. Nah, itu yang akan membedakan di sana. Ya, sterilisasi ya sama semua 123 ATM semuanya. Nah, membedakan dari isinya itu contohnya. Nah, yang didebatkan adalah yang di dalam laboratorium atau di dalam screenhouse. Ada yang mengatakan laboratorium sama screenhouse itu RAL, ada yang mengatakan laboratorium atau screenhouse itu RAK. Ya, tergantung di mana gimana lingkungannya. Jadi yang namanya rancangan itu kalau misalkan lingkungannya sangat mempengaruhi, berarti kalau dikatakan dia sudah RAK. Jadi kan RAK itu tergantung dari lingkungan. Nah, kalau misalkan di dalam lab. Nah, di dalam lab dia pakai AC tapi dinyalakan matikan matikan sering dibuka pintu labnya. Nah, pasti kan ada suhu-suhu ruang yang tertentu yang akan masuk. Nah, itu ada yang mengatakan RAK, ada yang mengatakan RAL. Tapi kalau misalkan benar-benar di dalam lab dia benar-benar perlakuannya 1 hari nih di dalam lab ya kan. Nah, dia tidak ada setelah habis melakukan misalkan sterilisasi bakteri ya kan. Sterilisasi bakteri, nah habis itu selama 1 hari kita tutup lab, tidak ada yang masuk. Nah, itu LAL. Tapi kalau misalkan ada keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, nah ada pengaruh dari udara di sana. Nah, itu boleh dikatakan RAK. Nah, makanya hati-hati. Makanya saya bilang ini masih berdebat, masih berdebat antara yang dunia yang mengerti statistik, dosen-dosen yang mengerti statistik itu masih berdebat apakah RAL sama RAK. Begitu juga yang ada di screenhouse atau di greenhouse atau di rumah kaca. Nah, kalau misalkan di rumah kacanya yang benar-benar yang dari suhu lingkungannya kita atur, semua posisi cahaya mataharinya kita atur. Nah, itu dinamakan RAL. Tapi kalau misalkan suhu lingkungannya sudah berubah-ubah, sering keluar masuk, ada serangga segala macam. Nah, itu dikatakan RAK. Makanya sekali lagi
lingkungan sangat berperan. Nah, kalau mau aman, mau pasti, ya kan itu udah pasti yang ada di oven itu udah pasti RAL. Nah, oke. Kemudian, nah, satu-satunya sumber keragaman berasal dari perlakuan dan treatment yang sama. Oke, itu ciri dari RAL ya. Keuntungan menggunakan RAL adalah perancangan, pelaksana, dan rancangannya itu mudah, analisis datanya sederhana, dia lebih fleksibel, lebih sedikit jika dibandingkan RAK dalam jumlah hal yang tertentu, jumlah ulangan, ya kan, dan dapat dilakukan ulangan yang tidak sama. Permasalahan data hilang dia lebih mudah ditangani, tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Nah, ini data hilang ada di materi lainnya, dibahasnya nanti kita akan kasih linknya. Nah, kekurangan RAL adalah terkadang rancangan ini tidak efisien, hanya sesuai dengan jumlah yang tidak banyak, pengulangan cobaan ini mungkin tak konsisten. Nah, jadi harus benar-benar dia homogen. Nah, dia rumusnya seperti ini. Jadi modelnya ini, model RAL-nya Y sama dengan sigma U ditambah T ditambah sigma TG. Nah, jadi gampangnya ulangan RAL, ingat lo ya, RAL sama RAK nanti ada rumusnya. Nah, kalau misalkan RAL itu adalah derajat bebas galat, dia harus lebih dari 15. Kenapa dia harus lebih dari 15? Kalau misalkan dia kurang dari 15, yang pasti sebagus apapun datamu di lapangan, di lab, pasti akan bias. Karena sudah ada buktinya di mahasiswa saya, karena dia kurang satu ulangan. Waktu itu dia perlakuannya 4 tapi diulang hanya perlakuannya 4 tapi diulang hanya 4 kali. Sayang, seharusnya bisa ditambah satu perlakuan atau ditambah lagi ulangannya, jadi kan 4, ya kan. Nah, waktu itu dia menggunakan RAK satu perlakuan 1/4, sayang kurang satu, sehingga sebenarnya membedakan jauh antara pupuk A, B, C, D. Nah, dia jauh sekali membedakan antara pupuk A, B, C, D karena kurang satu ulangan. Jadi hasilnya dia tidak berbeda nyata semua karena datanya bias. Jadi rumusnya itu adalah T dalam kurung N kurang dari 1 harus lebih dari sama dengan 15. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 15, data sebagus apapun itu pasti akan menjadi bias. Jadi bias itu adalah sedikit ragu lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, sedikit ragu, jadi boleh dikatakan seperti itu. Makanya dia harus lebih dari 15. Misalkan nih contoh, diketahui jumlah treatmentnya itu ada 3, maka ulangan yang diperlukan adalah berapa, ya kan? T rumusnya adalah kurang dari 1 sama dengan 15. T 3 N min 1 kurang dari sama dengan 15. Jadi tinggal dipindah ya, 3N dikurang 3T sama dengan 15. 3N lebih besar dari sama dengan 18. 3-nya pindah ke sana, ke samping kanan, jadi positif, jadi 18. N sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, makanya didapat kalau mau aman N-nya adalah 6. Jadi itu untuk rumus dari R, A, L. Nah, ini contoh yang lain. Oke. T perlakuannya ini sama dengan Nah, berapa sih ulangannya harus kita lakukan? Jadi kalau misalkan perlakuannya 6, berapa yang harus kita cari ulangannya? Sama dengan rumusnya kayak tadi. T sama dengan N kurang 1 sama dengan 15. 6 kurang dari 1, ya kan? Makanya dia dapat sekitar 3,5, atau kita bulatkan menjadi 4. Oke, kita bulatkan menjadi 4. Nah, jadi kalau mau aman maupun ulangannya sedikit, perlakuannya yang banyak.
perlakuannya sedikit, ulangannya dibanyakin, nggak usah pusing. Capek di awal tapi pembahasan bagus, capek di awal tapi data bagus, daripada eh, nggak capek nanti pusing, daripada nanti enak-enak di awal tapi pusing pembahasan sama data, mending kita begitu, oke. Nah, jadi itu rumusnya T kurang dari 1 sama dengan 15. Oke, dipahami dengan baik karena ini penting untuk nanti nyambung ke era L faktorial juga. Nah, ini contoh nih perlakuan. Nah, kalau yang namanya era L di dalam open, di dalam mana namanya rumah kaca yang benar-benar tertutup rapat, pasti dia akan perlakuannya pasti akan numpuk di satu tempat. Jadi di satu posisi nih. Jadi kalau misalkan di dalam oven kan kita nggak bisa milih nih. Udah masuk 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 nih. Masuk masuk aja nih dalam oven, masuk 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 semua kan. Perlakuan A, B, C, D, E, F, G ya kan. Ini kan ada 6 perlakuan diulang sebanyak 4 kali ulangan. Nah, masuk aja, masuk 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 ya kan. Nah, masuk 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 masuk. Nah, nggak ada bedanya. Nah, kalau misalkan RK nanti kita bisa lihat bedanya kayak apa. Oke. Nah, ini pengolahan data sidik ragam RAL. Ini bikin aja modelnya kayak begini. Jadi ada perlakuan yang ke sana, ulangan yang ke bawah, perlakuan yang ke kanan, ulangan yang ke bawah. Sebenarnya sama aja sih. Ulangan yang ke kanan, yang ke bawah nanti sama aja. Nah, terus ini rumusnya di F-nya di abis kita bikin denah yang kayak begini, nanti yang kita ambil adalah di sini guys. Y kuadrat ini adalah yang ini nih. Yang di kanan bawah sendiri di rata-rata sama di total kanan bawah sendiri itu yang kita pindahkan ke faktor koreksi, yang kita pindahkan sekali lagi ke faktor koreksi. Oke, yang pindahkan nanti kan kita ambil. Nah, jadi yang dipakai adalah yang total, bukan yang rata. Oke, yang dipakai adalah yang total, bukan yang rata. Sekali lagi yang dipakai adalah rumusnya di Y adalah yang total, bukan yang rata. Oke. Nah, jadi ini masukin nanti rumusnya teman Y dikuadratin perlakuan dikali ulangan. T itu perlakuan, N itu ulangan. Nah, JKT nanti cari lagi JKT, JKP sama JKG. Nah, rumusnya dia kayak begini. Nah, saya bingung nih jelasinnya. Nah, kalau misalkan JKT itu adalah sigma T kurang dari 1 sigma N kurang dari 1. Nah, jadi nanti kita bisa lihat lah di perhitungannya kayak gimana. Nah, ini abis kita nyari rumus JKT, JKP sama JKG kita masukkan ke rumus ini ANOVA-nya. Nah, ke rumus ini di sini ya. Jadi kita harus bikin sumber keragaman, galat percobaan, derajat bebas, kuadrat tengah. Nah, rumusnya adalah derajat bebas, intinya nanti di dB. Di dB T kurang dari 1, galat percobaannya sama Mi. T N kurang dari 1. Nah, total adalah TN bagi min 1. Nah, kode tengah tinggal dimasukkan dari rumus yang tadi dihasil. Kode tengah, oke, kode tengah adalah rumusnya KTP itu adalah, nah, KTP adalah JK dibagi sama DB. Nyari kode tengah tuh begitu ya, JK dibagi sama DB. Hitung adalah KTP, hitung adalah kalau misalkan kita yang cari perlakuan ya dibagi sama kuadrat tengah. Jadi ini kebalik nih, seharusnya ini bawah dulu baru yang atas. Nah, apabila F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, dia akan tidak berbeda nyata. Jadi
terima H0. Nah, tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara itu. Oke, itu. Nah, apabila dia hitungnya lebih besar daripada F0 dia maka berbedanya. Nah, di sini boleh dikatakan eh, F005 itu hanya digunakan di dunia pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Tapi kalau misalkan F001 itu digunakan di dunia kedokteran. Kenapa sih? Dia tingkat kesalahannya harus minimal sebesar 1%. Kalau misalkan sebesar 5% mati telah itu manusia, ya kan? Bisa-bisa jadi kan? Nah, dia meminimalisir dari kesalahan. Nah, itu intinya. Kenapa makanya kedokteran dia baik itu hewan maupun manusia menggunakan 0,01. Nah, ini contoh ya kan. Contoh menggunakan tiga macam ransum ya kan ada A, B, dan C. Nah, terus tersedia 21 anak babi umur 4,5 bulan sebanyak 41 ekor. Nah, dengan keadaan yang seragam, jantan semua dengan berat yang relatif sama. Jadi rumusnya adalah treatmentnya ada 3, ulangannya ada berapa? Ulangannya 21 dibagi 3. Jadi 7. Nah, ini hasil penempatannya. Ya kan ini di kandang babi misalkan. Nah, kita blok kayak begini, semuanya kita campur jadi satu. Nah, ini rumusnya. Yang tadi ini berat hasil penelitiannya. Nah, ini kita desain ya kan. Ini kita desain ulangannya, ini perlakuannya kan 70,2 kita masukin terus ini yang ke sini adalah apa namanya? Ini yang A ini apa nih tadi? Ransum setempat ya kan nggak dikasih apa-apa terus kemudian ransumnya dikasih tambahan 0,1 penicillin terus kasih tambahan 0,1. Nah jadi ini yang A ini 17061 ini yang dikasih ransum yang nggak dikasih tambahan apa-apa beratnya segini 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 dia babi 1, babi 2, babi 3, babi 4, babi 5 dan babi 6 dan babi 7. Nah jadinya dia seperti ini modelnya sebenarnya sama aja mau modelnya ke perlakuannya di bawah sini bisa ulangannya di sini intinya nanti ada di perlakuan yang ada yang kita pakai yang disama dengan perlakuan. Nah ini kan nyari FK, oke. Y dikuadratin. Nah tadi kan yang saya bilang itu yang dipakai adalah nilai total bukan nilai rata. Nanti kalau misalkan nilai rata nanti kecil nanti hasilnya. Nah, nilai total 16.629 dibagi dipangkatin 2, bukan dikali 2 loh ya. Dipangkatin 2. Sebenarnya dibagi n ulangan dibagi dengan perlakuan 3. Nah, sama dengan hasilnya sekian. Oke, kemudian JK total itu adalah semuanya. Jadi gampangnya 70,2 kuadrat ditambah 61,2 kuadrat, 87,6 kuadrat, 77,6 kuadrat, 68,6 kuadrat sampai dengan 93,6 kuadrat. Itu kalau JK total. Baru hasilnya itu dikurangi, habis dapat semua, dikurangi dari faktor koreksi. Nah, makanya tadi saya bilang kan, saya bingung jelasinnya. Intinya kayak begini. Nah, intinya dia nanti kayak begini 70,2 kuadrat ditambah 61, kuadrat ditambah semua terus yang paling terakhir ada 93,6 kuadrat baru dikurangin F faktor koreksi. JKP adalah yang gampangnya jika perlakuan nanti dicari sebenarnya sudah dijelaskan di YouTube channel yang di bagian Excelnya. Intinya adalah yang sejajar dengan perlakuan. Jadi ya kalau misalkan jika perlakuannya sejajar dengan perlakuan nggak mungkin dia nyerong ke total sini. Jadi yang sejajar dengan perlakuan ini 49,5 409 mana tadi?
495 kuadrat ditambah 51,31,2 kuadrat ditambah 603,6 kuadrat dibagi sebanyak ulangannya. Nah, dibalik ya, dibagi sebanyak ulangannya. Ulangannya 7 ya dibagi 7. Nah, habis itu setelah dapat dikurangi sama faktor koreksi. Nah, JK galat adalah JKP dikurang sama JK perlakuan. Nah, makanya dapat sekian. Oke. Kemudian menghitung kuadrat tengah KTP adalah yang tadi saya bilang JKP dibagi sama DB-nya. Nah, JKP-nya berapa? JKP dari perlakuan adalah JKP dari perlakuan. Nah, ini kita pindah-pindah ke sini ya. Ini kan kita masukkan DB tadi rumusnya apa? Perlakuan dikurang 1. Oke, perlakuan dikurang 1. 3 dikurang 1 jadi 2. Galat rumusnya apa? Galat rumusnya apa? Kita cek lagi. Galat rumusnya T dalam kurung N kurang 1. T dalam kurung N kurang 1. T-nya 3 dalam kurung N 7 dikurang 1. 7 dikurang 1 berapa? 6. 6 dikali 3 18. Nah, gampangnya adalah 2 tambah 18 sama 20. Nah, kalau secara rumus adalah T dikali N dikurang 1. T-nya 3, N-nya 7. 3 dikali 7, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Nah, itu kemudian JKT tinggal dimasukkan aja tadi 87. Mana tadi JKT? JKT tadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumusnya sini. JK galat tinggal dimasukkan, ya kan? JK total tinggal dimasukkan. Nah, kemudian nyari KTG. Nyari KT adalah 87,3 dibagi 2. Nah, ini kan rumusnya 87,3 alhamdulillah dibagi 2. Nah, begitu juga ini. KT dari galat 96,7 sekian dibagi 18 hasilnya 53. Nah, kalau nyari F hitung adalah KT perlakuan dibagi sama KT galat 4, 3,6 dibagi 53 hasilnya 8,13. Nah, F tabel. Nah, ini F tabel ini ada 2 nih. Kalau dari Excel ini ada rumusnya, kalau dari buku. Nah, kalau dari buku ini ada contohnya di bawah ya. Saya kasih contoh, kita bisa lihat dicari 3,55 dapatnya dari mana? Kita lihat yuk, kita cari 3,55. Nah, jadi kita cari ini sebagai contohnya ada di yang 3,55 itu kita menggunakan berapa tadi? Yang dicari adalah perlakuan sama galat. Jadi yang perlakuan itu DF, yang 9 galat itu adalah yang ke bawah penyebutnya. Oke, DF penyebut itu galat, DF pembilang itu perlakuan. Makanya didapat ini angkanya di sini 3,55. Ini kalau misalkan kita nggak punya buku, kita males cari. Nah, kita nggak tahu rumusnya yang ada di kita penggunaan Excel yang nggak tahu, nah kita bisa pakai buku ini. Jadi DF pembilang itu yang ke buat apa namanya DB perlakuan, DF penyebut itu buat yang DB galat. Nah, ini ada contoh yang lain dapat 3,10 dari mana 3 sama 20 nih, kita lihat nih 3 sama 20 makan dapat 3,10. Oke, itu sedikit materi tentang RAR, rancangan acak lengkap. Ini dasar penggunaan buat faktorial, jadi dipelajari dengan baik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.